Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Alhamdulillah, kita berjumpa pada PKWU kelas 10 SMA Islam dan Didaktika bersama dengan Bu Mary. Anak-anak, pembelajaran PKWU tahun ini kita memilih tema tentang hydroponic company. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa tujuan dalam pembelajaran PKWU. Di antaranya adalah yang pertama, pembelajaran PKWU bertujuan untuk menumbuh kembangkan soft skill jiwa wirausaha dari setiap siswa. Yang kedua, pembelajaran kewirausahaan bertujuan untuk menghasilkan siswa dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir, bertindak dalam memecahkan sebuah permasalahan secara cerdas, berbeda dan tidak umum, dan tentunya tepat sebagai sebuah solusi. Yang ketiga, pembelajaran kewirausahaan ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang memiliki inovasi tinggi. Kemampuan inovasi dapat diartikan sebagai kemampuan dan keahlian dalam menghasilkan karya-karya baru. Nah, anak-anak, pada proyek hidroponik kita, 1 tahun ke depan kita akan melakukan budidaya sayuran hidroponik. Nah, bagaimana? Pasti kalian tertarik bukan? Anak-anak, pendekatan yang akan kita gunakan adalah pendekatan perusahaan. Kita adalah sebagai sebuah perusahaan hidroponik. Sebagai sebuah perusahaan, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Tahapan pertama adalah tahapan plan. Kedua adalah tahapan market. Dan tahapan ketiga yang akan kita lakukan adalah tahapan create. Anak-anak, pada tahapan planting, kita akan melakukan kegiatan budidaya sayuran hidroponik. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan pada tahapan planting ini. Yang pertama, kita harus menentukan jenis sayuran apa yang akan kita budidayakan. Penentuan jenis sayuran ini tentunya berdasarkan kebutuhan dan pangsa pasar. Kita bisa memilih untuk melakukan budidaya selada, pakcoy, kangkung, kailan, atau jenis sayuran lainnya. Hal kedua yang perlu kita perhatikan adalah teknik budidaya. Ada berbagai macam teknik yang dilakukan pada budidaya hidroponik. Namun, pada pembelajaran PKWU kita akan melakukan 2 teknik. Teknik yang pertama adalah Deep Fluent Technique atau kita kenal sebagai teknik DFT, dan teknik yang kedua adalah Nutrient Film Technique atau kita sebut dengan teknik NFT. Hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah proses semai. Proses semai ini merupakan proses awal dari kegiatan budidaya hidroponik. Jadi, sangat menentukan untuk keberhasilan budidaya kita di masa datang. Hal terakhir yang kita perlu perhatikan adalah perawatan hingga proses panen. Pada masa perawatan ini, ketersediaan air dan nutrisi sangat memegang peranan penting sehingga kita dapat melakukan proses panen dengan tingkat dan hasil yang maksimal. Tahapan yang kedua adalah tahapan marketing. Pada tahapan ini, kita akan melakukan kegiatan pemasaran hasil budidaya. Berbicara tentang market, tentunya kita berbicara tentang target pasar, siapa yang akan membeli atau mengkonsumsi hasil budidaya kita. Pada kegiatan PKWU kita membagi target pasarnya menjadi 4. Yang pertama, siswa itu sendiri. Pada kondisi awal, siswa dapat menikmati hasil panen dengan membawa pulang. Target yang kedua adalah guru-guru internal. Guru internal di sini adalah guru yang bersinggungan langsung, yang berada dekat dengan siswa. Dalam hal ini adalah guru-guru di unit SMA. Guru-guru bisa menjadi target pasar dari hasil budidaya hidroponik kita.
Target yang ketiga adalah guru dan karyawan antar unit. Dan target yang terakhir sebagai target optimal kita adalah orang tua. Kita akan memanfaatkan keberadaan orang tua dan event-event yang kita adakan di sekolah. Namun, karena kita berada pada masa pandemi COVID-19, tentunya kegiatan marketing ini akan kita fokuskan melalui kegiatan online marketing. Tahap berikutnya adalah tahapan creating. Pada tahap ini, kegiatan mengolah produk berbahan dasar sayuran hasil budidaya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah let's plan. Tujuan dari creating ini sebetulnya kita hendak memberikan nilai tambah pada hasil produk budidaya kita. Kita harus rencanakan hasil budidaya sayuran kita akan kita olah menjadi sebuah produk baru. Bagian yang kedua setelah kita rencanakan adalah let's try. Let's try ini adalah kita melakukan rencana yang telah kita siapkan di awal. Bisa saja kita melakukan kegiatan pengolahan sampai beberapa kali sampai kita mendapatkan komposisi produk yang paling tepat dan maksimal. Bagian yang ketiga adalah let's review. Pada kegiatan review ini, kita melakukan perbaikan-perbaikan dari perencanaan kita setelah kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Dan tahapan yang terakhir pada creating ini adalah kita siap untuk memasarkan. Bagian yang terakhir, let's market. Seperti yang disampaikan tadi, maka let's market kita akan fokus kepada kegiatan online marketing. Nah, demikianlah rencana pembelajaran kita untuk 1 tahun ke depan. Kita akan lebih banyak melakukan kegiatan dengan praktek dan pengamatan. Bagaimana? Menarik bukan? Ini adalah sebuah tantangan untuk kalian. Baiklah, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.